Pemirsa, kecelakaan yang terjadi di KM 58 Tol Jakarta Cikampek dipicu karena mobil minibus yang menepi di bahu jalan hingga dihantam oleh bus. Insiden maut itu terjadi saat berlangsung rekayasa lalu lintas kontraflow atau sistem satu arah. Bagaimana seharusnya pengemudi berkendara saat diberlakukannya kontraflow, termasuk apabila mengalami gangguan pada kendaraan? Berikut cuplikan wawancara rekan Dian Mirza bersama dengan pakar keselamatan berkendara Sony Susmana. Yang harus kita garis bawahi di sini, khususnya bagi para pengemudi ya, kecelakaan ini bisa terjadi dimanapun, kemudian kapanpun, dengan siapapun maupun dengan kendaraan apapun ya. Kita nggak bisa pilih-pilih, bisa di awal keberangkatan atau di akhir ketibaan. Nah, mengemudi ini kan sebenarnya harus bertanggung jawab ya terhadap apa? Terhadap kondisi lingkungan, terhadap diri sendiri penumpang maupun kendaraannya. Supaya apa? Supaya proses perjalanan ini tidak ada kendala dan bisa sampai tempat tujuan. Kalau saya mengacu kepada kasus yang terjadi, memang ada rekayasa lalu lintas yaitu mungkin kontraflow ya. Nah, di sini harus dipastikan bahwa ketika kita ada di kontraflow atau ada di jalan one way yang nantinya direkayasa oleh teman-teman kepolisian, harusnya kita mengontrol kecepatan, kita mempersiapkan kendaraan, tidak saling mendahului, dan memastikan bahwa kondisi fisik kita prima. Kalau ini terjadi pada kendaraan, kan belum, artinya ada sesuatu yang tidak dipersiapkan oleh pengemudi, atau kelalaian ini di luar dari jangkauan pengemudi sehingga merugikan tidak hanya diri sendiri, ini melibatkan banyak pengguna jalan, dan akibat dari kesalahan si pengemudi itu akhirnya banyak korban yang terlibat di sini. Iya Pak Sony, berarti ini artinya mobil yang masuk di jalur kontraflow dipastikan harus benar-benar sehat ya Pak Sony? Ya, harus benar-benar sehat. Kalau ada masalah, kontraflow itu kan satu lajur. Kalau ada masalah itu akan menyebabkan kemacetan panjang, bahkan akan terjadi hal yang seperti kita tidak inginkan hari ini ya. Sebenarnya memang tujuan dari dibuatnya jalur kontraflow ini kan untuk melancarkan arus lalu lintas begitu ya Pak Sony ya. Nah, tapi ini menjadi evaluasi juga begitu ya, mengakibat tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi kecelakaan begitu. Iya, benar. Jadi harus disadari oleh pengguna jalan, di musim-musim mudik ini pasti akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa ketika berkendara kita lihat nih, ada kontraflow kah, kemudian ada one way kah, kemudian ketika ada kontraflow memang kita harus agak jaga jarak dengan kendaraan, baik itu yang satu arah maupun yang berlawanan. Ya. At least ketika ada masalah di kendaraan kita, misalnya rem blong, misalnya mesin rusak atau apapun, kita punya ruang untuk melakukan antisipasi, baik itu ngerem mendadak, pakai engine brake, atau bahkan menghindar. Dan itu sebetulnya sangat sulit sekali di kondisi-kondisi kontraflow, karena memang space-nya sangat sempit ya. Itu kenapa dari awal kita masuk ke kontraflow, harus memastikan semuanya dalam kondisi yang siap untuk jalan. Termasuk pengemudinya yang siap begitu ya Pak ya? Masuk jaga jarak dan lain sebagainya. Baik Pak, kalau misalnya kendaraan kita mengalami masalah begitu ya pas ketika kita masuk ke jalur kontraflow, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti diantisipasi oleh pihak Kakor Lantas juga? Ya, memang yang tadi saya bilang itu kita nggak bisa rencanakan. Pastikan dulu bahwa mobilnya ini siap. Yang kedua, ketika ada masalah di kendaraan kita atau di pengemudi, itu kan sebenarnya ada rambu-rambu yang aturan SOP yang harus kita lakukan. Pertama, pastikan kecepatannya selaras dulu nih Mbak. Lewat di kontraflow itu kecepatan maksimalnya 60 atau 70 km per jam. Kemudian jaga jarak. Ketika mobil yang bermasalah atau pengemudinya bermasalah, kurangi kecepatan dan nyalakan lampu hazard. Sehingga ada sebuah komunikasi yang dibangun oleh si pengemudi terhadap pengguna jalan lain nih. Baik Pak Sony, akhir-akhir ini kita banyak mendengar bahwa mobil-mobil yang terlibat kecelakaan begitu ya Pak, ini tuh terbakar gitu. Apa penyebabnya Pak? Kalau mobil itu terbakar, saya harus melihat hasil investigasi dulu ya. Tetapi ketika itu terbakar pasti ada satu pemicu ya, yaitu mungkin ada api, kemudian ada bahan bakar, kemudian ada oksigen yang bercampur di situ.
Nah ini nggak bisa kita pastikan bahwa ketika kecelakaannya ringan atau berat, kita nggak bisa bilang akan ada atau nggak ada api. Tetapi ya salah satu mewaspadainya adalah bagaimana kecelakaan ini bisa dihindari. Baik, Pak, apa yang bisa Bapak sarankan begitu ya bagi para pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi, Pak? Ya, saya mau sampaikan begini, mengemudi ini harus bertanggung jawab. Artinya, kita tidak hanya mengandalkan keterampilan motorik, tetapi tetap melakukan kewaspadaan yang tinggi. Karena yaitu tadi kecelakaan ini kita nggak bisa tentukan kapan, di mana, dan kendaraan apapun ya. Kemudian pastikan di saat mudik ini suasananya rame, macet ya, emosinya lagi pada tinggi, kecepatannya mungkin ada yang berbeda-beda sehingga ingin segera sampai, jaga kecepatan dan jaga jarak. Yang ketiga nih, sadar bahwa risiko bahaya di jalan raya ini tinggi. Jadi pastikan bahwa kita siap segala sesuatunya, baik itu fisik, kendaraan, maupun kondisi-kondisi yang tidak kita duga nantinya ya. Baik itu mobil misalnya ban pecah, selip, kemudian remblong. Nah ini harus sudah diantisipasi sebelumnya, Mbak. Baik, Pak, ini kan di kilometer 58 ini bukan pertama kalinya terjadi ya kecelakaan gitu ya, Pak. Salah satunya di September 2020 yang saya ingat. Kecelakaan persis juga terjadi di kilometer 58 ini. Apa sih Pak penyebabnya, Pak? Faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang kecelakaan di area tersebut? Kita jangan bilang bahwa nanti di kilometer itu ada setannya ya, enggak. Iya, iya. Yang namanya kecelakaan. Yang logis saja, Pak. 90% Pak. ya. Iya, untuk antisipasi saja Pak, yang logis saja tentunya. Iya, sebetulnya 90% itu akibat dari keteledoran atau ketidaksiapan pengemudi. Titik. Oh. Kalau pengemudi itu siap, pasti kecelakaan ini tidak akan terjadi. Kalau pengemudi menerapkan aturan-aturan lalu lintas yang benar, tidak akan terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih Pak Sony Susmana atas keterangannya. Tentu kami masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Iya. Halo. Halo. Ya, Mbak. Baik. Baik. Terima kasih Pak Sony atas keterangannya. Terima kasih, sama-sama. Iya, selamat Lebaran Pak, selamat mudik.